Salam alaihim kafirin. Salam sehat sejahtera, saudara-saudara dan para sahabat. Elohim Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi, memberkati saudara yang menonton video ini. Pada saat ini, saya mau menyampaikan mengapa orang-orang Indonesia, pada khususnya dan orang-orang di semua negara di dunia ini, tidak mengenal nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang sebenarnya, yaitu Yahweh Elohim. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan penyebab utamanya. Mari kita lihat, saudara-saudara. Kita lihat yang pertama dari fakta arkeologi dan sejarah. Saudara-saudara, pada akhir abad ke-6 sampai pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, umat Israel masih memanggil dan menulis tentang nama suci Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Yahweh. Kemudian saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ensiklopedia Yudaica, paling tidak sampai dengan kehancuran bait suci pertama pada tahun 586 sebelum Masehi, nama suci Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh namanya, secara reguler masih diucapkan dengan lafal vokal yang benar, sebagaimana dapat dilihat dengan jelas dalam surat-surat Lakis yang ditulis sebelum tahun 586 sebelum Masehi. Nama suci Yahweh masih biasa digunakan di Yudea dan Galilea sampai tahun 200 sebelum Masehi. Selanjutnya, pada tahun 167 sebelum Masehi, Raja Antiochus Epiphanes atau Raja Dinasti Makedonia dari Yunani yang menguasai kerajaan Syria, juga Yudea dan Galilea, melarang dengan sanksi hukuman mati untuk meninggalkan hukum-hukum nenek moyang mereka dan meninggalkan cara-cara hidup mereka yang berdasarkan hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan Elohim. Pada tahun itu juga bait suci di Yerusalem diubah fungsinya dan namanya diubah Zeus Olympus, yaitu nama dewa Yunani. Kemudian tempat pemujaan dan persembahan korban untuk dewa Zeus dan tempat prostitusi. Itulah saudara-saudara kekejaman yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes. Yang pertama, melarang umat Israel menuruti perintah-perintah atau undang-undang, ketetapan-ketentuan yang sudah disampaikan kepada Mose, yakni hukum-hukum Elohim Yahweh dilarang untuk dibaca, didengar atau dilakukan, termasuk pelarangan memanggil nama Tuhan Israel, yaitu Yahweh Elohim Sang Pencipta langit dan bumi. Bahkan bait suci pun saudara lihat di situ sudah diganti namanya menurut paganisme mereka. Dewa-dewa mereka yaitu diubah menjadi Zeus Olympus dan menjadi tempat prostitusi, tempat pemujaan dan persembahan korban untuk dewa Zeus. Inilah saudara, bait suci yang kudus telah diporak-porandakan, dinajiskan, diinjak-injak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh. Selanjutnya, Raja Antiochus Epiphanes juga melarang dengan keras dan ancaman hukuman siksaan sampai hukuman mati
bagi setiap orang yang menyebut nama Yahweh sesuai dengan lafal yang benar. Bahkan kalau ketahuan langsung ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Saudara-saudara, menjelang abad pertama, para pemimpin Yahudi mengeluarkan produk hukum atau undang-undang yang mengikat bahwa masyarakat Yahudi pada umumnya yang ada di seluruh dunia dilarang keras menyebut atau melafalkan nama suci Yahweh. Sanksinya apa, saudara? Hukuman mati. Kalau sebelumnya ya, penyembah dewa-dewa pagan dari Yunani melarang memanggil nama Yahweh, sekarang dari kalangan sendiri orang-orang Yahudi yang menganggap penerus Israel, penerus Imam Musa, ini malah membuat larangan yang sangat menghambat, sangat mengerikan, yaitu melarang orang mengucapkan nama Yahweh. Larangan mengucapkan nama suci Sang Pencipta langit dan bumi, yakni Yahweh itu, selanjutnya dimitoskan menjadi kepercayaan yang bersifat tahyul. Saudara-saudara, kepercayaan tahyul atau kepercayaan yang mendasar di dalam kehidupan sehari-hari, dan itu bersifat ilahi, bersifat sakral. Dan ini dipercaya, saudara-saudara, oleh masyarakat Yahudi baik yang ada di Yerusalem maupun yang sudah diaspora di negara-negara lain. Ya, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, selanjutnya anak cucu mereka apa, saudara? Mempercayai itu sebagai kepercayaan tahyul, sehingga menyebut nama Yahweh itu sangat ketakutan. Akibat jangka panjangnya dari mitos tersebut, orang-orang sangat takut untuk memanggil nama Yahweh sebagaimana seharusnya. Bahkan orang-orang Yahudi menjadi orang-orang percaya atau orang-orang Yahudi yang menerima Yeshua HaMasyiah sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Biasanya ini adalah orang-orang Yahudi diaspora yang di luar Yerusalem. Ini yang percaya Yeshua sebagai Masiah, tetap tidak berani mengucapkan nama suci Yahweh tersebut. Saya juga pernah menjumpai ketika mengikuti seminar tentang nama Tuhan. Salah satu pembicaranya adalah orang Yahudi asli yang tinggal di Belanda. Dia di Indonesia ceramah, tidak pernah mengucapkan nama Yahweh. Ketika ditanya, dia tetap tidak berikan alasan yang jelas mengapa dia memberitakan tentang kebenaran nama Yahweh tapi tidak pernah mengucapkan. Dan bagaimana mereka kalau di dalam tulisan-tulisan dalam kitab suci menjumpai kata Yahweh yang tertulis Yod-Heh-Wah-Heh. Setiap menjumpai kata Yod-Heh-Wah-Heh dalam kitab suci atau buku-buku bacaan, mereka mengganti dengan sebutan Adonai. Para rabi Yahudi ini mengajarkan gini, saudara. Huruf Yod-He itu tidak boleh dibaca Yah, tapi diganti A-H, Al, Ad, sehingga menjadi Adonai. Undang-undang larangan mengucapkan nama Yahweh yang sudah menjadi kepercayaan mitos tersebut sungguh-sungguh mengandung kuasa yang besar yang menekan dan menakuti semua orang, karena Satan selalu menyertai kalimat larangan tersebut. Satan artinya musuh Elohim Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Satan ini sejak semula adalah melawan apa yang ditetapkan Elohim Yahweh. Saudara-saudara, jadi di sini kita melihat bahwa yang
melarang dengan hukum atau undang-undang yang berlaku turun-temurun secara resmi mendunia adalah larangan yang dibuat oleh kelompok Farisi, orang-orang Yahudi ini. Siapakah Farisi itu? Ya, menurut mereka, Farisi adalah imam-imam pilihan Tuhan setelah pembuangan dari Babel. Tetapi kitab suci atau Tuhan Elohim Yahweh tidak pernah menetapkan orang Farisi sebagai imam-imam Elohim. Jadi itu adalah palsu. Dan bagaimana Yeshua HaMasyiah memandang orang Farisi ini? Saudara bisa baca kitab Yohanan pasal 8. Mulai ayat 42 sampai dengan 44. Di situ ditegaskan mereka mengaku Elohim Bapanya, mereka mengaku anak atau keturunan Abraham. Tapi apa kata Tuhan Yeshua Sang Mesias kepada orang Farisi ini? Dia mengatakan orang Farisi itu adalah anak-anak keturunan ular beludak. Apa yang dimaksud Yeshua? Ditegaskan di situ, saudara, khususnya dalam ayat 44, bahwa yang menjadi bapa orang Farisi ini adalah Satan. Satan adalah pembunuh sejak awal semula, penyesat, ya, juga orang-orang yang membuat kebohongan dusta besar. Bapaknya itu namanya Satan, saudara, atau setan. Dan setan ini menjadi orang tua Farisi. Itu penegasan dari Yeshua sendiri, saudara, yang datang dari Samaim atau dari surga. Oleh karena itu kita bisa melihat ini bahwa setan melalui imam-imam Farisi melawan ketetapan Yahweh Elohim, yaitu membuat undang-undang pelarangan memanggil nama Yahweh. Saudara-saudara, para penerjemah kitab suci pun juga takut menuliskan nama suci Yahweh. Mereka juga berpendapat bahwa kalau masyarakat Yahudi yang menerima nama tersebut saja tidak boleh mengucapkan nama Yahweh, maka kami pun menghargai mereka dengan tidak menuliskan nama Yahweh dalam kitab suci bahasa mereka. Dalam kesempatan inilah setan masuk dengan menyodorkan atau menginspirasi kepada para penerjemah itu nama ilah bangsa-bangsa yang dilarang oleh Yahweh untuk disebut atau dipanggil sebagai pengganti kata Yahweh. Hal ini sudah melanggar titah Elohim Yahweh, yakni perintah pertama, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Para terjemah itu, saudara, penerjemah kitab suci Yunani mengganti kata Yahweh di dalam kitab sucinya dengan kata Kyrios. Kemudian yang berbahasa Inggris, kata Yahweh diganti dengan kata the Lord, huruf kapital semua. Kemudian penerjemah bangsa Indonesia mengacu pada terjemahan bahasa Inggris atau Yunani ini, kata the Lord diterjemahkan sebagai Tuhan dan sebagai Allah, huruf kapital semua. Saudara bisa dapat lihat di dalam kamus Alkitab pada kata Tuhan, huruf kapital semua. Khusus untuk Indonesia ini memang aneh, saudara. Satu nama yaitu Yahweh diterjemahkan menjadi dua istilah, yaitu Tuhan dan Allah, huruf besar semua. Orang-orang percaya pegangannya kitab suci atau Alkitab. Dalam Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia tidak ada kata Yahweh, sehingga bahasa aslinya sebagaimana mereka seharusnya memanggil nama yang seharusnya itu Yahweh aslinya, tapi sudah tidak ditemukan, saudara. Oleh penterjemah itu diganti nama Tuhan atau Allah, huruf besar semua, seperti saya katakan tadi. Inilah salah satu penyebab orang-orang Kristen Indonesia, Nasrani,
Dan semua orang tidak kenal nama Yahweh sebagai nama yang abadi. Sebagaimana Tuhan katakan, namanya itu Sem Leolam, nama yang abadi, nama yang kekal, saudara-saudara. Saudara tahu mengapa nama ini sungguh-sungguh abadi? Karena apa? Semua bangsa, semua suku, semua bahasa, kelompok, agama, kepercayaan itu mempunyai nama Tuhan Sang Pencipta beda-beda, saudara. Karena itu Elohim Yahweh sendiri datang kepada nabi-nabinya untuk memberitahu kepada Abraham di dalam Keluaran 6 ayat 2 dan 3. Dia mengatakan, aku mengenalkan diriku kepadamu sebagai El Shaddai dan namaku Yahweh. Kepada Mose atau Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14-15, dia mengenalkan nama sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub, namanya Yahweh. Kemudian kepada Yesaya di dalam Yesaya 42 ayat 8, dia dengan tegas mengatakan, aku ini Yahweh, itulah namaku. Saudara-saudara, saudara yang terbuka dengan firman ini, mari kembali kepada nama Sang Pencipta. Jika denominasimu, gerejamu, kehilatmu menolak nama ini, saudara secara pribadi bertobatlah. Panggillah nama Tuhan yang benar, Elohim Sang Pencipta, dengan nama Yahweh. Saudara akan mengalami perubahan yang luar biasa. Kuasa Tuhan akan turun kepada saudara, dan saudara akan terbuka, selubung akan terbuka, dan saudara akan mengenal kebenaran sesungguhnya. Saudara-saudara, berkat Bapa atas saudara. Jangan lupa yang belum pernah subscribe, silakan subscribe di dalam nama Yesua.